Halo guys, aku Rara, and this is my first video about English education. Today, I will be talking about one of the most important about English grammar, and the topic is tenses. So, what is tenses? Apa itu tenses? Tenses show the time when an action happen. Ini ada 4 aspek yang berperan penting untuk tenses. Yang pertama ada simple, yang kedua ada continuous, yang ketiga ada perfect, dan keempat ada perfect continuous. Nah, kita bahas satu-satu ya. Apa sih itu simple? Apa sih itu continuous and perfect continuous itu apa? Kita akan bahas satu-satu sampai tuntas. Jadi, yang bakalan aku bahas adalah tentang 12 tenses. Nah, di dalam 12 tenses itu ada 4 aspek dan 3 timeline. Nah, lalu apa timeline? Nah, ada timelinenya 3, yaitu ada present, past, and future. Sekarang akan bahas 4 aspek. Yang pertama, apa itu simple? Simple itu adalah habits atau kebiasaan yang kita tuh bakalan selalu terus-menerus melakukan hal itu. For example is eat. Kita akan selalu makan. Dan siapa orang yang bisa nggak makan gitu. Kedua ada continuous. Nah, continuous itu yang sedang terjadi sekarang. For example, I am taking a video about grammar gitu ya. Lalu ada perfect, yaitu sudah selesai atau sudah berakhir gitu. Yang ketiga ada perfect. Nah, perfect ini menjelaskan tentang sesuatu yang sudah terjadi. Lalu yang terakhir ada perfect continuous. Nah, perfect continuous itu gabungan dari continuous dan perfect. Menunjukkan hal yang sudah terjadi dalam berapa lama atau hal yang sedang terjadi dalam waktu berapa lama gitu. Nah, sekarang aku mau bahas timeline-nya dulu nih. Ada 3 kan tadi, ada present, lalu ada past, and ada future. Nah, present itu apa sih? Present itu yang terjadi sekarang, sedang terjadi. Yang kedua ada past, jadi itu kegiatan yang sudah dilakukan dalam masa lalu berarti ya, kemarin atau kemarinnya lagi atau 2 tahun kemarin gitu. Yang penting itu adalah masa lalu. Lalu ada future. Future itu masa depan. Hal yang baru mau direncanakan atau baru mau dilakukan. Nah, itu adalah future. Nah, kita bahas tenses satu persatu, 12 tenses ini. Aku akan membahas pertama tentang rumusnya, lalu contoh kalimatnya, dan beberapa pengertian lainnya yang mungkin nanti kita bisa bahas di seputar tenses ini. Let's go! Oke, yang pertama ada simple present. Ini rumusnya. Contohnya, subject I plus verb eat. Artinya, aku makan. Kenapa makan? Verbnya, karena makan itu kegiatan yang berulang-ulang atau sudah menjadi habit, kebiasaan. Lalu ada continuous present. Ada to be, rumusnya ya, plus verb ing. Nah, to be itu apa? Nah, kita bahas nanti. Jadi ada subject, to be, verb ing. Nah, subjeknya apa? Nih, tadi ini kan I, berarti I plus to be-nya berarti am. Plus verb ing, I'm eating. Kalimat ini menunjukkan bahwa seseorang sedang makan sekarang. Jadi, continuous present adalah sedang terjadi di masa sekarang. Lanjut ke perfect. Ini ada rumusnya ini. I have eaten. Aku sudah makan. Nah, lalu ada perfect continuous. Perfect continuous itu sama seperti ini, cuman ditambahin been. Ini rumusnya. Contohnya. Nah, example-nya
They has been eating. Dari tadi mereka udah makan. Nah itulah dia perfect continuous. Ada ketentuan waktunya. Mereka sudah makan. Dari kapan makannya? Dari tadi gitu. Oke, kita lanjut ke past atau lampau ya. Di simple past rumusnya subject plus verb to. Nah, I untuk subject, verb to-nya adalah at. Yang artinya aku makan, tapi di waktu yang sudah lampau, di masa lalu gitu. I ate. Lalu ada continuous past. Subject plus to be plus verb ing. Nah, to be-nya itu kalau ini is, am, are, tapi kalau di past itu jadi was and were. Nanti contohnya apa? Subjeknya I plus was. I was eating. Aku sedang makan. Artinya sama, aku sedang makan tapi menceritakan tentang lampau gitu. Lalu lanjut ke perfect past. Ini subject plus had, ini had ya. Lalu plus verb t. Tinggal diganti ini aja nih, has, have. Kalau ini had, I had eaten. Lalu perfect continuous past. Jadi ada subject plus had been and plus verb ing. Sama aja kayak tadi nih, subjeknya misalnya they. They had been eating. They had been eating. Simple future. Future itu semuanya mau di simple, continuous, perfect, atau perfect continuous pasti menggunakan kata will. Ini rumusnya. Subjeknya apa di sini? Ada I plus will plus verb ing-nya apa? Eat. Artinya aku akan makan. Ini jadi aku akan makan karena pakai will. Kedua, continuous future. Contohnya, subject I will be eating. Jadi subjeknya I will be eating. Aku akan makan di masa depan gitu. Jadi lalu ada perfect future. Nah, ini perfect future sebenarnya sama aja ya. Subject plus will have plus verb 3. Subjeknya I will have eaten. Aku sudah selesai makan. Nah, ini pokoknya untuk masa depan gitu. Lalu yang terakhir ada subject plus will plus have been plus verb ing. Nah, subjeknya I plus will plus have been plus eating. Tuh. Nah, ini itu menceritakan tentang masa depan. Ini masa lampau. Ini yang sedang terjadi sekarang. Jadi semua ini harus ada subjeknya ya guys. Meskipun di sini aku nggak nulis subjek. Nih, tapi semua ini harus ada subjeknya. Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang to be. Nah, subjek itu ada apa? Ada I, you, they, we, he, she, it. I am, you are, they are, we are. He is, she is, it is. Nah, itu ya. Lalu untuk had itu bisa dipakai subjeknya I, you, they, we, he, she, it. Semua subjek bisa pakai had.
gitu. Nah, kalau was dan were itu apa? Was itu untuk Ayu Dewi, were itu untuk he, she, it. Nah, ini gambarannya ya. Jadi, to be itu ada was, were, have, had, has, am, are, is. Oke guys, jadi ini sedikit penjelasan tentang to be. To be itu dipakai di beberapa rumus yang ada di tenses ya. Oke guys, segitu aja penjelasannya. Gimana, udah pada ngerti belum? Nah, kesimpulannya simple continuous perfect and perfect continuous itu adalah satu aspek, 4 aspek. Dan di dalam 4 aspek ini harus ada timeline, yaitu waktu. Nah, waktunya apa? Waktunya ada present, past, and future. Jadi sekarang, masa lalu, dan masa depan. Nah, itu saling berkaitan. Tadi juga kita udah bahas tentang to be and subject and apa itu has and have itu harus dipakai di mana. Nah, semoga kalian mengerti dengan penjelasan aku. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.